Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan kelas 3C yang mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan kepada DNG. Nah, kenalin, saya Sofia Maulida, ini teman saya. Nah, Dek, di sini nanti kita akan menyuluh mengenai pendidikan budaya anti korupsi ya. Nah, nanti penerapannya di lingkungan mahasiswa itu seperti apa, seperti itu. Sebelumnya ini dengan adik siapa? Baik, perkenalkan saya Eki Enji Setuputri, biasa dipanggil Eki. Saya staf DPM Komisi 3, saya pemegang proker iuran mahasiswa dan pembagian dana 2025. Baik, pas sekali ya Dek ya. Jadi materi yang kita sajikan ini sesuai dengan yang akan DEK lakukan nantinya, bisa menjadi tips supaya bisa diterapkan di DPM ya Dek ya. Baik, langsung saja ya. Jadi kali ini nanti kita penyuluhannya bertema jujur mengelola, bersih dalam memimpin. Jadi nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ya. Baik, DEK nanti materi presentasinya ada beberapa poin ya. Yang pertama nanti ada konsep dasar anti korupsi. Nanti ada penerapannya secara menyeluruh di kehidupan kampus seperti itu. Kemudian yang kedua ada akibat potensi korupsi dalam pengelolaan IUMA. Nah, DEK kan dari Komisi 3 ya yang mengurusi IUMA. Nanti bisa lebih lanjut lagi ya kita bahas. Kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi untuk mahasiswa. Kemudian ada strategi pencegahan dan praktik baik, dan ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama ada konsep dasar anti korupsi di lingkungan kampus. DEK kan pasti udah tahu ya korupsi itu apa. Kayak korupsi itu kan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, itu kan nggak melulu di lingkungan masyarakat atau gimana, itu bisa dilakukan di lingkungan kampus juga kan. Nah, potensinya seperti itu. Di kampus itu korupsi kan tidak berupa tindakan pidana besar, tapi juga bisa muncul kayak hal-hal kecil, misal contohnya titip absen atau plagiarisme tugas, itu kan termasuk korupsi juga ya. Oke, Selanjutnya adalah akibat potensi korupsi dalam pengelolaan iuran mahasiswa. Jadi pasti ada akibat buruk kalau kita tidak bisa mengelola iuran mahasiswa itu dengan baik. Menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal di organisasi kampus membuka peluang terjadinya praktik koruptif meski dalam skala kecil. Jadi kita itu perlu pengawasan internal. Apakah di DPM ada pengawasan internalnya juga? Ada ya. Untuk poinnya yaitu manipulasi laporan keuangan atau jumlah pemasukan atau pengeluaran tidak sesuai fakta, itu adalah akibat buruknya. Selanjutnya juga ada penggunaan dana tidak sesuai tujuan, misalnya dana iuran dipakai untuk kepentingan pribadi. Insya Allah tidak ya? Tidak. Iya. Terus untuk selanjutnya kurangnya transparansi. Jadi transparansi itu sangat diperlukan ketika kita mengelola uang iuran mahasiswa, karena laporan keuangan tidak dipublikasikan ke anggota. Jadi perlu sekali untuk kita mempublikasikan setiap iuran yang masuk dan iuran yang keluar begitu. Terus selanjutnya ada pengambilan keputusan tertutup. Pengurus tidak melibatkan anggota dalam evaluasi. Jadi ketika di dalam forum kita harus melibatkan setiap anggota supaya anggota itu tahu dana itu dikelola bagaimana, seperti apa, dan pengeluarannya bagaimana gitu ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi untuk mahasiswa. Internalisasi nilai anti korupsi perlu ditanamkan melalui organisasi mahasiswa. Nilai-nilai inti antara lain yang pertama kejujuran. Bentuk tindakan dari kejujuran itu adalah tidak memanipulasi laporan atau data. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk mengelola dana sesuai mandat. Jadi dana itu dikelola sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah disiplin, melaporkan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. Pasti kan sudah ada prosedurnya di DPM sendiri kan ya. Terus transparansi untuk membuka akses lapor keuangan. Jadi laporan keuangan tersebut bisa diketahui oleh banyak orang. Apakah sudah begitu juga? Sudah ya. Terus selanjutnya adalah keadilan, menggunakan dana untuk kepentingan bersama. Jadi nantinya iuran mahasiswa itu akan dikemanakan DEG? Untuk iuran mahasiswa itu nanti akan didistribusikan kepada organisasi kampus yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Seperti contohnya itu seperti BEM, kemudian DPM itu sendiri, HMJ 10 jurusan, dan BPM 10 jurusan Kak. Nanti itu akan dibagi rata sesuai dengan
keefektifan dana mereka dari tahun sebelumnya seperti itu, dan itu sudah ada rinciannya, sudah ada perhitungannya, mereka akan mendapat bagian berapa dan berapa, dan itu iuran mahasiswa itu kan sebetulnya ini ya Kak, dari uang dari mahasiswa untuk mahasiswa. Oh, Nah, berarti uang itu berasal dari mahasiswa dan akan kembali lagi ke mahasiswa. ya, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang akan diselenggarakan oleh ormawa-ormawa di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini menggunakan dana itu. Oke, ya. Oke, selanjutnya ada strategi pencegahan dan praktik baik ya, Eki. Nah, di sini apa sih yang dimaksudkan? Nah, ini menekankan pendidikan integritas ya. Tentunya sebenarnya di dalam diri kan sudah ada, cuman perlu ditingkatkan lagi kan. Nah, ini bisa dipraktikkan dengan sikap jujur sehari-hari. Nah, ada poinnya yaitu transparansi yang tadi dijelaskan, laporan keuangan kan dipublikasikan secara rutin. Kemudian ada akuntabilitas, itu tanda tangan pengesahan ketua, bendahara, pembina, tentunya di DPM juga pasti sudah diterapkan ya. Nah, selanjutnya ada partisipasi anggota, jadi melibatkan mahasiswa dalam musyawarah. Seperti kan kalau yang saya tahu pasti kayak ada musyawarah besar setiap tahunnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada audit internal sederhana. Nah, itu kan pemeriksaan bersama oleh pengurus dan anggota. Tentunya setiap LK dan UKM juga melaksanakan ini ya. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan digitalisasi. Ini kan berupa buktinya yang disimpan, kemudian terbukti semua transaksi. Itu kan ada nota jelasnya ya, ada kwitansi, foto kegiatan, tentunya sudah tertera dengan jelas. Sudah ada kan bukti-buktinya disimpan? Sudah ada Kak. Iya. Nah, selanjutnya ada budaya kontrol sosial. Jadi mahasiswa lain kan berhak mengawasi penggunaan dana. Jadi tidak ranahnya mereka aja, tapi semuanya juga harus tahu seperti itu kan. Nah, oke, yang selanjutnya ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan ya. Pasti di Eki sendiri udah nggak asing kan ya, kayak agen of change di lingkungan mahasiswa. Nah, ini apa aja sih? Kan bisa dimulai dari diri sendiri, jadi teladan integritas. Contohnya bisa jujur dalam organisasi dan kehidupan sehari-hari. Itu kan harusnya udah tertanam ya di dalam diri ya. Nah, selanjutnya ada kontrol sosial. Ini berani mengingatkan bila ada penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau ada temannya mungkin yang menyeleweng atau gimana, jangan segan untuk diingatkan aja. Ya. Nah, selanjutnya ada pendidikan sebaya. Ini menularkan nilai anti korupsi ke sesama mahasiswa. Jadi di IT itu bisa mengajak teman-temannya kayak ayo dong kita sama-sama benar, jangan ke jalan yang salah seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada kreator sistem bersih. Itu membuat laporan terbuka, forum pertanggungjawaban, dan aplikasi keuangan organisasi. Di DPM sudah ada programnya ya seperti itu. Sudah ada. Nah, ini tadi kan udah selesai ya DEKI penjelasan dari kita mengenai pendidikan anti korupsi tadi. Nah, sebelumnya dari materi yang kita sampaikan, apakah ada yang ditanyakan DEKI? Ada Kak. Oh ya, Apa? bagaimana? Izin mau bertanya Kak tentang yang di slide ini, yaitu peran mahasiswa sebagai agen of change. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak, yang poin kedua itu kontrol sosial, yaitu berani mengingatkan bila ada penyalahgunaan wewenang. Nah, itu contoh tindakannya itu seperti apa ya Kak kira-kira? Nah, untuk penerapannya sendiri di dalam organisasi DPM itu, contohnya di dalam DPM kan ada proker kan pasti. Iya. Di dalam proker itu pasti membutuhkan uang untuk kegiatan dananya. Nah, nanti misalnya ada si konsumsi yang membelanjakan uang tersebut untuk konsumsi. Nah, maka si konsumsi tersebut bertanggung jawab untuk mendokumentasikan, contohnya itu dalam bentuk nota. Notanya nanti akan diserahkan kepada bendahara dan akan dipertanggungjawabkan di laporan pertanggungjawaban. Tentunya di DPM juga ada kan seperti itu? Iya Kak. Nah, di baik. DPM sudah seperti itu. Jadi kita setelah selesai program itu kami harus membuat laporan pertanggungjawaban, di mana itu seperti yang Kakak sampaikan tadi, ada bukti-bukti foto-foto, nota-nota terlampir, dana-dana yang dikeluarkan dalam proker tersebut. Baik, organisasi DPM sudah menerapkannya ya berarti ya? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi kan tadi pertanyaannya sudah dijawab ya sama Mbak Sofian. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Jadi kan materi yang kita sampaikan tadi sudah diterima oleh DEKI dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau mengulas sedikit nih
nanti Deki bisa menuliskan jawabannya pada kertas aja. Jadi kita secara tertulis ya evaluasinya. Nah, yang pertama nanti Deki bisa menjelaskan mengapa transparansi sama akuntabilitas itu penting dalam pengelolaan ILMA. Jadi penerapannya nanti kenapa bisa berkesinambungan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Deki menyebutkan 3 contoh nilai anti korupsi yang relevan untuk mahasiswa dan dijelaskan juga penerapannya. Jadi contohnya apa saja, kemudian penerapannya bagaimana seperti itu. Nah, yang terakhir itu bagaimana cara mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mencegah korupsi di lingkungan kampus seperti itu ya. Apakah sudah paham, Deki? Sudah paham. Oke, nanti bisa dituliskan di lembar tulisnya ya, nanti jawabannya. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Dek Egi ya. Semoga informasi dan materi yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan di organisasi DPM. Dari kami jika ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak, materinya luar biasa, sangat relevan dengan saya yang sebagai pemegang proker ILMA juga. Terima kasih banyak Kak. Ya, sampai jumpa.